Sekarang ya kalau gue pribadi Vietnam sih, kita kalah banget sama Vietnam rasanya. Vietnam? Iya Vietnam, coba aja lihat Vietnam. Oh ya? Iya dulu kan mereka perang lah, ngungsi ke Indonesia. Tapi sekarang mereka punya brand car sendiri. Mereka rasanya, gue yakin kita bakal disusul sih kalau kita begini-gini aja. Gue masih pengen tetap di sipil, tapi gue bingung kerjaan mana yang sorry banget gue nyarinya gaji tinggi gitu. Bagaimana cara generasi muda biar bisa berprestasi kayak kalian? Wah, kalau biar bisa apa rumusnya? Prestasi. Apa harus masuk kampus UI dulu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Dialis. Nah, hari ini teman-teman gue kehadiran tamu luar biasa. Ini adik-adik kelas gue di Fakultas Teknik UI, tapi beda jurusan. Gue dulu teknik kimia. Nah, beliau-beliau ini adalah teknik sipil angkatan 2018. Nah, beliau ini, mereka-mereka ini adalah juara dunianya, bisa dibilang juara dunia loh. Yang mewakili Indonesia. Ya, wakil Indonesia anak UI, teknik UI. Yang jadi juara satu ya. Juara dua ya? Tipis. Satu dong. Tipis-tipis. Oh, juara dua ya kira. Juara dunia lah, masih juara dunia. Oke, intinya buat kelas dunia manajemen konstruksi, nah mereka itulah juaranya. Dengan ada berapa? Ada 4 orang timnya. Nah, gue mau ngobrol-ngobrol sama kalian, bro. Laras sama Hafiz ya. Mengenai pertarungan ini ya, pertarungan para ya saintis bisa dibilang mungkin, atau pertarungan para engineer dunia seperti apa, dan prosesnya gimana lo bisa menangin itu. Gue cukup bangga lo melihat anak UI kita Indonesia ini jadi juara dua dunia ya. Gimana ceritanya tuh? Bisa nggak lo ceritain, Fiz, coba gimana? Jadi bareng-bareng aja langsung gitu. Laras dulu mungkin. Laras, gimana Laras? Mungkin dari lombanya dulu kayak gimana? Jadi untuk lombanya ini itu basically role playing. Jadi kita berempat ini punya peran masing-masing. Ceritanya kita jadi manajer di perusahaan konstruksi. Jadi kalau gue itu jadi financial manager, Hafiz jadi overhead manager, Reza jadi construction manager, dan Cakra jadi estimating manager. Financial manager itu bukan harusnya anak FE ya? Nah ya, tapi kalau di MK itu sebenarnya dia juga membahas biaya. Oke, karena dulu kalau nggak salah ada pelajaran namanya ekotek ya, ekonomi. Masih ada ya? Lumayan nyambung ke situ sih. Oke. Ya gitu. Jadi kalau dari gue, dari financial manager itu gue yang menentukan kayak awalnya memprediksi dulu sih kayak cost-nya kan itu period ya. Di cost-nya period depan. Tapi sebelum ini gini Ras, sebenarnya. Lu ceritain dulu dong siapa aja, lu bareng timnya siapa aja dong. Dan mereka basicnya apa aja gitu kan. Jadi selain Laras ada gua Hafiz, gua overhead manager. Jadi kurang lebih overhead manager itu apa? Jadi kurang lebih tugas gue di lombanya itu jadi nge-forecast. Jadi ada pembagian nih. Jadi bukan basic lu dulu. Lu angkatan angkatan berapa? Apa lu ya ini anak kumlot semua nih masalahnya kan. Jadi kumlot udah hal biasa buat mereka. Oke, apa lagi? Ya. Jadi nama gue Muhammad Hafiz Setiawan, dari Teknik Sipil 2018. Selama di UI sebenarnya gak banyak kegiatan sih. Gue fokus di magang kebetulan, makanya jadi banyak kegiatan di luar kampus sebenarnya. Terus ya alhamdulillah tahun ini lulus dengan predikat cum laude juga, lulus 4 tahun. Lalu Laras silakan. Ya oke, kembali lagi gue Laras dari Teknik Sipil 2018 juga. Untuk kuliah kemarin peminatannya di manajemen konstruksi. Kebetulan kita berdua di manajemen konstruksi. Terus kalau di sipil UI itu ada apa ya? MK? Ada 5 kalau sipilnya. MK, air, transport, struktur, geoteknik. Oke, yang bikin kapal beton tuh masih ada nggak? Itu bagian apa? Itu di struktur sih biasanya. Struktur ya, biasanya. Kalau beton struktur. Terus kalau waktu kuliah, gue cukup aktif organisasi kepanitiaan, ikut IMS dulu, Ikatan Mahasiswa Sipil, himpunan jurusan. Terus mungkin untuk memperkenalkan yang dua lagi, satu itu Reza. Kalau Reza itu dia Teknik Sipil 2018 juga, dia peminatannya geoteknik. Kalau yang satu lagi Cakra, dia juga Teknik Sipil 2018, sekarang dia lanjut fast track S2. Jadi kalau fast track itu nambah 1 tahun bisa dapat gelar magister. Kalau dia kebetulan juga peminatannya di manajemen konstruksi. Oke, MK semua ya? Ya, kecuali Reza itu. Oke, terus ceritanya ini game ini bisa gimana ceritanya, Bro? Kok lu bisa menang, kalian bisa menang gitu tiba-tiba? Boleh Ras, gue silakan.
Mungkin kalau kenapa bisa menang ya Ini udah perkelaras mulu tadi gue nanya sama dia. Iya, tapi yang Ya. yang bisa gue highlight dari game ini. Jadi kan UI kan sering ya menang lomba internasional. Oke. Apalagi kayak Oh, ini sering ya? Sering dong. Tapi yang ya personally yang bikin gue sedih itu anak FT itu jarang dapat highlight kan. Oke. Ini kan Ya. di highlight di Macan Idealis. Iya, Sekarang yang iya, punya anak sekali. teknik, Pak. Iya. Baru kali. Ya boleh lah sekarang ada platformnya kan. Udah ada kan. Dan Pak Dekan yang sekarang keren, Iya. ya kan? Dia dekan gaul sekarang. Kalau anak UI kan orang tahu biasa FH, FISIP, Ya. FEB. Ya jadi biasa orang UI sering menang lomba kayak anak FISIP tuh punya lomba MUN itu Harvard MUN. Nah kita tuh dari teknik kebetulan dari lombanya itu CIOB Global Student Challenge itu setaranya sama itulah kurang lebih. Jadi ya emang buat gue pribadi menangin lomba ini tuh ini pivotal trajectorial lah buat gue. Pivot yang bagus buat trajektori hidup gue sejauh ini ya. Iya. Jadi Oke. itu bagi gue ya. Ntar buat lombanya dilaras lagi aja. Oke. Dia ketua lombanya. Oke, ketua tim ya, Ketuanya Laras ya. cewek. Tim secara Oke. administrasi. Iya. Jadi lomba. Padahal si Reza ini kalau nggak salah dulu dia wakil ketua BEM ya Iya, di kampus ya. betul. Ketua IMS juga. Ketua IMS ya. Terus lanjut wakil Tapi BEM. yang dipilihnya akhirnya yang cewek aja gitu Iya. pimpinannya. Ya, Kalian gitu ini deh. menyalahi kodrat tuh, wanita suruh Udah dong. mimpin. Udah berubah sekarang. FT udah berubah. Iya. Oke, terus. Ya, jadi kalau lomba ini diselenggarainnya tadi sama CIOB, Chartered Institute of Building. Dia itu Iya. lembaga terbesarnya teknik sipil sedunia, Dunia ya. tingkat dunia. Tepatnya manajemen dan konstruksi ya sih. tepatnya manajemen konstruksi. Oke. Dan Jadi- dia biasanya di Inggris. Terus Mau lembaga lagi gimana? Ya sebenarnya lembaga, kalau ini buat ceritain si CIOB-nya ini ya, soalnya juga belum banyak yang terlalu tahu sih. Kurang lebih lembaganya itu fokusnya ke bikin policy gitu-gitu ya, Ya, kurang lebih ya. policy. Dan itu mereka ngadain lomba buat buat mahasiswa. Sebenarnya buat to be specific itu buat mahasiswa manajemen konstruksi. Nggak teknik sipil gitu. Kalau di Indonesia kan teknik sipil agak beda kan konotasinya sama di luar negeri. Kenapa? Beda apanya? Karena kalau di luar negeri itu langsung penjurusan gitu biasanya, langsung Oke. manajemen konstruksi dan Oh. kalau iya dan Jadi nggak ada fakultas civil engineering. Jadi misalnya kayak infrastruktur manajemen, construction Langsung manajemen gitu ya? Dan fakultas sih kalau di Inggris fakultas sendirinya tuh beda. Oh, bukan Kalau di kita- fakultas teknik. Bukan, mereka Oh. nama fakultasnya tuh Faculty of Built Environment kalau nggak salah. Oke. Ya kan? Kurang tahu. Nah, lu kurang tahu, gue tahu. Oke. Jadi gitu sih, agak beda. Jadi buat kita yang anak UI, kan kalau kita kan fokusnya ke teknik kan. Dan ini tuh ternyata sebenarnya kalau gue pribadi ngebayang lomba ini tuh agak awalnya tuh kayak bikin inovasi apa gitu. Ternyata ya kita lomba manajemen pure buat ngatur sebuah perusahaan konstruksi. Jadi itu agak beda sama bayangan awalnya sih. Oke. Jadi di situ lo lombanya itu lab kering atau lab basah maksudnya? Maksudnya di komputer aja? Di komputer lo, aja. Di komputer lo aja, presentasi aja atau membuat sebuah project yang udah misalnya dibuat dalam apa namanya mock up gitu atau gimana? jadi kalau dia tuh bentuknya sebenarnya game. Jadi dia ada game namanya Merit. Oke. Gamenya Merit, dia emang game manajemen konstruksi. Jadi sebenarnya kita tinggal nanti dikasih study case gitu. Terus kita tinggal masukin aja decision kita gitu. Oh, jadi study case-nya tuh ada dulu ya. Iya. Jadi nggak dari Jakarta lo udah create itu nggak gitu ya. Iya. Itu yang nggak serunya sih karena pandemi ya. Oke. Kalau offline ini kita langsung berangkat ke lokasi. Anda jadi nggak jadi ke Iya. Inggris gitu ya. Di Iya. Inggris ya. Itu juga jadi berubah jadi apa namanya susunan gamenya. Jadi harusnya tuh kita ada sesi diskusi, bisa kemungkinan diskusi sama peserta lain buat nego-nego lah. Kurang lebih kayak gitu, itu proses yang hilang dari Ajak Pak Dekan lah jalan-jalan ke Inggris. Iya. Oke, terus. Tahun depan kali ya. Oke. Terus, Kalau bicara ininya ya, bicara akhirnya itu dibuat jadi sebuah game, ada satu problem gitu berarti ya, permasalahan seperti ini. Bagaimana cara misalnya manajemen konstruksi kalian, tim kalian ini menyelesaikan ini gitu maksudnya ya? ya, Dan ada study case. dilihat perhitungan misalnya dari sisi pembiayaannya apakah lebih murah, apakah pekerjaannya lebih cepat, kayak gitu nggak sih? Iya, jadi Main problemnya ini sih kita gimana ningkatin kinerja perusahaan kita ini. Awalnya tuh dibuat keadaannya tuh buruk banget sih, ya kan? Ya, Setuju gak? betul, Ya, lanjut deh. jadi kita Nah, dikasih ini kalau ada orang-orang kayak gini misalnya nih ya, orang kayak gini nih yang akhirnya di-hire oleh negara, kan menarik gitu loh. Tapi masalahnya kadang-kadang nih ya, agak songong-songong kalau mereka ini nggak mau kerja sama negara. Belum tahu
belum tentu. Habis lo kerja di mana, Fis? Belum. Lo kerja di mana? Lagi shortlisted. Emang kalau anak UI kalau udah prestasi gini gayanya udah songong-songong, nggak mau deh di sini. Akhirnya sini. Tapi gini loh, Bro. Apapun itu lo pilih ntar di mana, walaupun lo kerja di mana, mau di luar ataupun di manapun, lo kasih manfaat lagi balik ke Indonesia gitu loh. Lo di mana, Ras? Sekarang, Ras? Gue Ini belum lulus udah pada kerja loh. Ini udah kerja nih. gue sekarang kerja di tim transisi IKN. No, di transisi IKN. Nah, IKN memang IKN ini ya, bicara project IKN kan project besar nih. Memang harus dibawa orang kayak begini. Dan kayak BUMN karya tuh, memang kayak gini dibawa. Jadi permasalahan manajemen konstruksi yang selalu bermasalah di BUMN karya ini harus dirapiin. Tapi gini, terus ini kan bicaranya mungkin ya, Laras kan masih baru lulus, mungkin idealisme masih kenceng gitu kan. Nggak tahu nanti menjalani dunia pekerjaan kayak gimana lagi. Karena biasanya kan di dunia pekerjaan itu prestasi ataupun passing grade, bukan passing grade, apa namanya, IPK itu dilihat pas untuk start masuk awal aja. Nanti setelahnya bertarung di bagaimana kita bisa bersosialisasi sama orang, bagaimana bisa dekat sama bos gitu kan. Nah tadi kan dekat sama bos juga dekat gitu kan. Nah, habis itu dan lain-lain banyak faktor sih ya untuk apa mencapai kesuksesan kerja di dunia pekerjaan yang dunia nyata. Welcome to the party. Nah, Ras gini. Bicara supportnya, Perveran deh. Supportnya gimana? Dari negara? Support untuk lombanya nih. Lomba itu? Perveran aja ya. Pak Dekan, kameranya mana, Bang? Bebas aja ya. Kebetulan nih, lombanya agak mahal pendaftarannya. Oh, mahal. Nggak pakai rupiah. Pakai pound sterling. Berapa harganya pendaftarannya? 375 pound sterling. Wow, lumayan ya. Berapa? Satu tim. Satu tim. Oke. Jadi kalau dirupiahin 300 pound sterling. 375, kurang lebih 7, sekian juta. Oke, buat mahasiswa itu mahal ya. Buat mahasiswa. Iya. Buat yang kalah juga mahal. Soalnya yang dapat hadiah tuh cuma juara satu. Juara satu. Hadiahnya berapa sih? 2.000 pound sterling, sekitar hampir Satu 40 tim? juta. Satu tim? Satu tim, hampir 40 Oh, juta. lumayan lah ya. Lumayan banget sih. Lumayan ya, iya. Lumayan sedih juga sih kalah. Berarti bagi-bagi tuh 10 juta tuh? Iya, lumayan. Atau ketua tim lebih gede nggak? Enggak lah, setara semuanya. Nah, terus gini, prosesnya gimana? Di situ ada berapa negara yang ikut? Wah, kalau negara, Final aja sih. Final 5. kalau final 5. 5 negara, 6 tim. Awalnya total berapa puluhan negara ya? Ada 40 Ratusan tim, negara? mungkin 42 tim. Kayaknya 10 dari semua lebih deh negara. dari semua benua ada sih tapi yang Oke, masuk. oke. Dari dari semua Afrika, benua. Australia, Amerika, Europe. Tapi dominasi kayaknya tahun kita tuh Asia ya. Ya, dominasi banyak. Europe? Mana aja? Inggris kayaknya Inggris ada. ada. Harvard nggak ikutan? Enggak. Yang ikutan NTU Oh, iya. sama Oxford ya kalau nggak salah. Oxford ikut ya? Iya. Oxford kalah? Kalah. Enggak final. Oxford, Anda kalah sama UI ya? Harvard nggak ikutan? Harvard enggak. Nah, dia takut kalah juga berarti. Bukannya berasa pede menang, takut kalah. Oke, terus. Kalau yang final itu dia ada Indonesia, Cina 2, Oh, Cina. Hong Kong, Itu kampus-kampus negerinya ya berarti ya? Enggak sih campur. Campur ya? Campur. ada Hong Kong, Australia kalau nggak sama salah. US. yang US satu lagi. Oke. Minnesota. Kalau ITB gitu nggak ikutan ya? ITB, ITS, Kalau UGM? dari Indonesia UI doang dia. Dari Kenapa mereka awal nggak ikutan? selalu, wah kurang tahu ya. Mungkin belum terexposure dengan lombanya. tapi dengar-dengar sih Kurang tahu. UI bagusnya emang di Mankonnya sih. Ah, iya. Menkon ya? Beda-beda spesialisasi Beda-beda mungkin spesialisasi. tiap Oh, jadi udah mundur Mantap, duluan. transfer. Udah mundur duluan nih sebelum bertarung. Emang nggak songong anak teknik UI ini. Oke, terus? Jadi mungkin dari yang tadi lanjut pendanaan tadi kali ya, itu kan agak mahal sih. Saya tutup mulut. Ya sebagai Terus mungkin kalau kita tuh ngikut, salahnya kita mungkin kita ngikutin senior tahun lalu. Senior sebelumnya tuh kebetulan kita ini tahun keempat ikut. Jadi sebenarnya udah ikut dari tahun 2019, jadi annual gitu selalu ikut. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu mereka katanya bisa reimburse ketika sudah masuk final. Jadi kita kemarin ya udah pakai uang sendiri aja dulu karena kita nggak mau ngurusin proposal segala macam untuk ke DEP dan ke fakultas gitu. Dan begitu udah lolos final dan udah menang itu, begitu kita mau ngajuin reimburse, ternyata harusnya dari sebelum daftar. Padahal itu dari daftar dan menangnya itu 6 bulan. Kita daftarnya bulan Januari, menangnya bulan Juli. Gitu. Jadi udah telat banyak gitu. Iya. Jadi- Kalian nggak datang ke gua sih kalau datang ke gua. Gitu. Nggak usah pakai reimburse. Gua seneng yang gini-gini masalahnya.
Tapi ntar dulu, anak GP duluan deh, anak GP baru anak sipil. Atau di kimia duluan deh. Oke, terus ini chauvinisnya jurusan jadinya akhirnya. Nah kalau gini, apa namanya, Fis, menurut lo dari setiap ini tiap tahun lombanya atau tiap berapa? Tiap tahun tuh biasanya menang tuh dari negara mana aja? Kayaknya 3 tahun terakhir ini dari China terus deh. Ya, Oh Cina terus ya? China. Kayak Jadi ini yang sama terakhir Juri-jurinya di mana? Eropa? jurinya di Inggris. Inggris ya? Di CILB CILB. di Bracknell di UK. Oh tahun lalu ini ya? Tahun lalu tuh Kanada deh kalau nggak salah. Tahun lalu Wah, Kanada. kurang inget sih. Kalau nggak salah ya. Pokoknya bukan China. Soalnya 2 tahun sebelum 2 tahun ya berarti. Setahun sebelumnya itu dari China kalau nggak salah. Ya pokoknya kompetitifnya tuh yang the most kompetitifnya itu antara China Indonesia sih. Indonesia UI ya. China-nya itu ganti-ganti, ada 2 univ yang si juara 1 kita apa sekarang Tongji sama Chongqing ya misalnya. juara ya. Oke, gini, Ras, kalau dibicara ini ya di dunia, kalian disebut saintis mau nggak sih? Belum sih kalau gue. Nggak pede disebut saintis? Belum. Oke. Belum layak kayaknya buat disebut saintis. Ya tapi saintis lah sebenarnya ya. Researcher ya. Researcher ya. Oke, di dunia akademisi ini ya. Oke, di dunia akademisi ini bahasa Indonesia aja beda-beda. Ditransfer ke bahasa Inggris sama aja sebenarnya. Dunia akademisi, dunia pendidikan, ya kan? Apa yang kurang di Indonesia ini? Yang akhirnya sebenarnya mungkin sebenarnya Indonesia ini kan banyak juga orang-orang pinter nih, banyak kan anak pinter ya. Apa kurang publikasi, apa kurang misalnya apa kurang dukungan pemerintah atau gimana? Wah. Kalau boleh mengkritik misalnya. Iya, ini yang gua Alamin. dan gua lihat ya. Jadi kayak orang-orang kan banyak nih. Kayak yang pengen LPDP gitu. Terus syarat LPDP itu biasa Apa tuh? LPDP, beasiswa LPDP. Ya. Kan biasa syaratnya harus balik ke Indonesia kan. Sedangkan di Indonesia sendiri itu kadang lack of platform sama supportnya juga kurang. Dan itu yang gua rasain baru sebagai peserta lomba yang belum lulus dari sebuah universitas gitu. Itu udah ngerasain hal-hal yang udah orang-orang yang udah lulus rasain gitu. Jadi rasanya kurang platform buat sebenarnya apresiasi dan publikasi itu tuh pasti ada terus kalau buat orang Indonesia ya rasanya generally. Kayak pasti kalau menang lomba itu pasti ditepuk tanganin deh. Iya nggak sih rasanya kayak gitu kan. Cuman buat proses kesana itu agak kurang sih. Dan juga platform buat nanti setelah itu tuh mau ngapain gitu. Itu agak kurang dihalas sih kalau di Indonesia ya. Itu yang gue pribadi rasain, mungkin Laras agak beda atau kayaknya sama aja sih. Gimana, Ras? Kalau boleh mengkritik, apa yang perlu dikritik dan dibenahi di dunia pendidikan Indonesia ini? Waduh, apa ya? Mungkin tadi benar sih apresiasinya ya. Mungkin kalau misalnya Apresiasi, Laras diapresiasi loh. Diapresiasi banget loh. Sampai diundang di Macan Idealis loh. itu apresiasi. Maksudnya support. Oke. Iya, mungkin supportnya ya. Ya tadi yang kayak kata Hafiz bisa, oke kita udah hebat nih kita. Terus apa gitu? Selanjutnya tuh nggak ada. Dan sebelumnya Bingung gitu. Sebenarnya juga. Iya, mungkin diapresiasi ketika udah menang gitu. Ketika mungkin kemarin mungkin selama kita journey sama lombanya tuh supportnya nggak ada gitu. Sama sekali nggak ada. Nggak ada, iya. Tapi nggak tahu ya kalau di angkatan kalian gimana. Kalau di angkatan gue dulu, gue nggak peduli tuh dengan dengan mau dibantu negara apa enggak, gue nggak peduli. Ya gue main sendiri aja udah. Bener nggak sih? Sekarang gimana? Atau berharap atau gimana sih sebenarnya? Ya harusnya sebuah interaksi itu timbal balik gak sih? Iya. Jadi kayak ya nggak salah sih buat kalau kita berharap kan. Kita kan nggak bisa giving doang kan, karena hidup kita pasti ada kebutuhan masing-masing juga kan. Iya. Jadi ya baiknya yang pengen ada nih kan, kalau orang pengen bertahan akan sesuatu kan ada niatan akan sesuatu kan. Itu yang ya maksudnya ada timbal baliknya lah. Itu yang bikin orang-orang makin cinta akan sesuatu tuh kayak gitu sih kalau menurut gue. Harusnya interaksinya 2 arah, nggak 1 arah doang sih. Oh jadi itu makanya lo nggak mau kerja di Indonesia? Enggak sih. Karena di Big Four, Big Bro, Three itu lebih lo di UI ya, UI itu bayar kuliah murah lo. Ingat lo, tuh ada juga duit negara situ bantu lo kuliah. Bener, jadi lo harus juga punya nilai-nilai untuk kembangkan Indonesia dong, orang-orang kayak lo gini. Gue kan pengen kerja tuh di Big Three, Big Four ya sebutannya. Oke. Perusahaan, itu consulting firm gitu. Yang ya cakupannya itu internasional gitu. Ya itu sebenarnya juga ngasih servis kan ke Indonesia juga sih sebenarnya.
Cuman kadang tadi lupa mau ngomong apa ya. Cuman rasanya gini nih kadang kayak kita tuh pengen kerja di luar gitu atau gimana ya. Ini konteksnya luar negeri. Ini kan bawa nama Indonesia juga dong. Itu kan bagus gitu. Kalau Indonesia tuh jadi negara yang punya diaspora, itu tuh yang excellent gitu. Kayak gue sih sebagai orang Indonesia sekarang ya rasanya tuh ngerasa kalah aja sama negara kayak Vietnam, India yang dulu suka. Kita kan ngeliatnya kayak India aja itu kan kita ngeliatnya gimana kan. Padahal mereka tuh di luar negeri, mereka tuh ngebangun negaranya dari luar negeri gitu. Dan gue pribadi pengen jadi pribadi yang kayak gitu. Jadi kayak menurut gue nggak salah sih buat bener. luar negeri gitu. Selama masih bawa nama Indonesia dengan baik itu malah jadi hal yang bagus. Daripada kita cuma di Indonesia nggak stuck gini-gini aja, rasanya gitu ya. Benar. Kayak ya kita kalau di satu tempat yang sama kan mindset kita pasti gitu-gitu doang. Bener. Itu gue kenapa gitu. Iya bener. Standar gue tuh tinggi, makanya gue belum kerja dia udah. Iya bener. Jadi gue setuju sama lo bro. Tempat kerja lu bagus, IKN maksudnya. Bukan. Gue setuju sama lo bro. Jadi poinnya gini ya, Indonesia juga harus memiliki diaspora yang top gitu ya, di levelnya untuk juga membuat promosi negara itu nggak hanya Indonesia tuh nggak cuma Bali kan gitu. Orang di luar negeri taunya Indonesia Bali kan gitu kan. Indonesia kenapa nggak orangnya? Mungkin besok kita dapat Nobel gitu kan? Kan luar biasa itu, dan itu yang memang diharapin buat generasi muda, dan manfaat bonus demografi ini harus dikencengin betul gitu kan. Nah, terus dari gini, koreksi gue ya, kalau sekarang ini yang gue tahu dulu, teknik sipil ini biasanya kalau bicara lulus gajinya yang paling kecil di antara teknik yang lain biasanya. Setuju. Bener nggak? Setuju sih. Bener nggak? Bisa dibilang Gaji setuju. lu berapa? Dia gede sih. Iya. Boleh sebut angka? 2 digit. 2 digit udah. Wow. 2 digit. Nah yang kecil itu teknik sipil yang struktur gitu nggak sih? 2 digit udah. Iya. Gaji lu 2 digit, baru lulus. Oke lah, lu juara dunia, oke lah. Lu jangan tawa-tawa, lu bukan juara dunia. Ini tawa-tawa. Oke, ini kalau lu harapan lu juga gitu? Iya. Tapi di Indonesia juga bisa dapat 2 digit fresh graduate. Nggak sebanyak itu sih. Nggak, iya itu. Jadi jujur gue awal tuh sebelum dapat kerja ini ya, kayak pesimis gitu, kayak gue masih pengen tetap di sipil, tapi gue bingung kerjaan mana yang sorry banget gue nyari gaji tinggi gitu. Iya. Karena emang anak UI begitu sih. Iya. Itu gue pernah bahas waktu itu, ada apa ya, bintang tamu gue itu anak mana ya? Waktu itu anak mana Jan? Yang kita debat diskusinya mengenai apa, dia kalau kampus ini semua nyari mahasiswa itu susah karena gampang tuh terima kerja berapapun gajinya. Iya tuh. Kalau UI banyak yang nganggur karena mereka nggak mau terima gaji kecil gitu. Kan sempat viral tuh waktu itu. UI minimal gaji 8 juta dia maunya kan. Bener. Gitu kan, dan gue membela UI waktu itu. Dan terus jadi gini bro. Tapi bener ya, anak UI sebenarnya masih banyak yang nganggur ya. Banyak. Karena menjaga egonya gitu atau gimana? Oh, kalau untuk menjaga ego sebenarnya nggak tahu sih, tapi emang makanya kalau dari teknik sipil aja nih susah gitu nyari kerja yang sejalan sama teknik sipil gitu. Jadi emang ternyata banyak itu yang di luar teknik sipil lagi kerjanya. Kan pembangunan banyak sekarang. Ya. BUMN karya. Tapi kan untuk proyeknya besar-besar loh sekarang di perumahan Persero, Wika, di macam-macam itu kan. Dan anak-anak perusahaannya, terus di Kementerian PUPR gitu kan. Anggaran negara besar loh ke sana. Berarti harusnya kan keserap dong harusnya teknik sipil. Nah, itu tapi mungkin kompetisinya ya. Kan ketat tuh untuk lo dunia lo bisa menang. Masa ya beda banget. kompetisi. Ya kalau gue sih emang nggak into yang sipil banget gitu loh. Jadi sebenarnya menurut gue pekerjaan yang Laras lakukan sekarang tuh juga nggak pure sipil kan, Mas. Lebih ke nyusun strategi gitu nggak sih? Iya. Masih menyenggol manajemen konstruksi ya tadi sih. Tapi sorry, 2 digit itu belasan atau puluhan? Belasan ya? Ya kalau teknik kimia agak gedean sih. Baru lulusnya puluhan juga udah itu. Tapi banyak yang nganggur gara-gara nggak mau kerja di tempat lain. Tapi kalau gaji gue dulu kecil pertama kali lulus. Nah terus gini, apa yang menurut lo ya di teman-teman generasi muda sekarang yang menurut lo ini apa ya, sebenarnya masih banyak kesempatan besar kita untuk prestasi atau gimana? Bisa cerita nggak? Gimana tuh? Gitu. Bagaimana cara generasi muda biar bisa berprestasi kayak kalian? Wah,
kalau biar bisa Apa rumusnya? prestasi. Apa harus masuk kampus UI dulu? Enggak sih, itu nggak valid sih sebenarnya. Jadi gimana? Maksudnya, ya UI emang bagus sih, to be fair ya. Iya. Cuman menurut gue semua orang punya kesempatan yang sama aja sih sebenarnya. Kayak ini lomba kan sebenarnya terbuka buat umum kan. Dan ini sebenarnya kita juga, jadi waktu itu kita ngajak teman-teman angkatan kita juga kan. Cuman banyak yang nggak mau daftar gitu karena udah takut duluan sih. Jadi kadang Oh, bisa berapa tim pun bisa ya sebenarnya ya? tim dan sebenarnya makin murah gak sih Iya, makin banyak tim dalam satu univ yang daftar, makin murah. Oh. Kayak kita ngajak beberapa orang dari angkatan kita yang dan sebenarnya banyak sih yang kita ajak ini. banyak. Karena menurut kita banyak yang bright juga di angkatan Oke, kita oke. sipil 18. Oke. Cukup Walaupun lu sebenarnya nggak masuk kategori yang pinternya juga kan di kampusnya? Masuk juga? masuk sih. Iya, Masuk masuk ya. sih. Pede aja masuk. Oke, terus? Paralel lah kalau Padahal, dia. iya. Nah, cuman kayaknya banyak yang takut duluan gitu deh. Iya, Padahal takut belum duluan. nyoba. Jadi kita pun gambling sih sebenarnya jatuhnya. Kita nggak yakin gitu awalnya buat masuk top 6 kan ya sebetulnya. Sekarang bio kuliah berapa semester ya? Very sih. Sekarang 7,5 berapa ya? SPMB bukan? SNMPTN bukan? SBM, dua-duanya SBM. Dulunya ujian. SNMPTN. Apa? SBM. BM. BM. Yang Kalau tertulis. gue dulu SNM. SPMB. Oh, beda lagi. Iya, kita itunya, tapi sekarang namanya Nama SBM. Bukan jalur khusus, bukan? Bukan. Kan ada juga jalur khusus, ada juga tuh. Iya, Bukan, Simak. bukan. Bukan ya? Oh, ya. Berarti lo yang masuk seleksi Nah, yang umum nasional, ya? seleksi Nasional ya? nasional, Oke. iya. Itu sekarang biaya kuliah berapa sekarang? Kalau kan ada dua tuh yang apa? BOP, yang B apa? Pilihan, ada yang pilihan, ada yang Enggak, yang Yang jalur B umum, apa? jalur umum, jalur yang seleksi umum, Ya, SPMB gitu. 7,5 sih kayaknya ya. SPM, ah? 7,5 tuh 10. Enggak, sekarang udah 10 ke atas. Oh, Paling murah 10 sekarang. Sekarang Pilihan. tuh angkatan kita kan. iya Yang angkatan lu, angkatan lu. Oh, angkatan 10 ke atas. 10 atas juga. 10 ke atas. Gue nggak nyampe sih. Loh, kok beda? Tadi ada dua itu kan, yang satu yang pilihan, yang satu yang apa? Berkeadilan ya? Ah, nggak tahu deh. Berkeadilan Pokoknya ya? Banyak ya, yang baik banyak ya. Heeh. Iya. Yang berkeadilan tuh yang bisa mengajukan turunan apa? Iya, Potongan iya, iya. gitu-gitu itu paling mahal 7,5. Tapi kalau yang satunya lagi itu start 10. Dulu gue jalur khusus yang 7,5. Kalau gue dulu jalur umum 1,5 juta per semester. SKS sudah nggak ada lagi kan? Per SKS sudah nggak ada lagi. Maksudnya umum tuh enggak. SPMB maksudnya. Iya, iya. SPMB dulu ya. 1,5 juta Sekarang per semester. Semesteran. Nah, gini ya, kalau kita mau bicara isu engineer di Indonesia, khususnya engineer muda, apa ya yang menjadi keluhan teman-teman sekarang di Indonesia? Apa ya? Gue belum ngerasain dunia kerja yang ini sih. Bukan di generasi kalian maksudnya, yang baru lulus atau yang mungkin yang belum lulus juga masih ada kan, misalnya kan di kampus masih ada yang belum lulus ya. Mungkin kalau dari sipilnya ya, mungkin dari yang gue lihat di teman-teman gue adalah kesulitan untuk ngambil pekerjaan yang sesuai jurusan. Kalau yang dari sipil-sipil itu karena tadi secara apa ya? Mungkin secara umum kalau gaji teknik sipil itu Nggak sesuai aja lah sebenarnya sama effort pas nggak kuliah. sesuai, iya. Bukan sebenarnya belum ya, dan kuliah nggak sebanding sama workload-nya. Ya. Workload-nya itu lumayan gede menurut gue kalau sebagai teknik sipil. Dengan gaji segitu menurut gue Akhirnya kurang. mereka banyak yang bikin sendiri jadi kontraktor ya. Ada Akhirnya yang ya. kayak gitu, Karena ada yang gaji kecil di teknik ada yang sipil. pindah jurusan, maksudnya kerjanya nggak sesuai jurusan kayak gitu Ya, sih. ya. Nah, gini, ini kita balik ke diskusi apa namanya, ke konteksnya ya di lomba itu. Di lomba itu, apa yang menurut kalian itu sulit? Kalau sulit, sebenarnya kita agak belajar dari nol lagi ya. Iya. Dari lomba ini. Kayak tadi gue bilang. Lomba ini tuh sebenarnya ada sih yang dipelajari, tapi sedikit gitu yang dipelajari di kampus. Jadi kita harus belajar lagi dari nol gitu tentang semua game ini. Cuma kalau ini kita agak kebantu karena udah ada senior-senior yang duluan kan. Jadi kita udah tau lah tips and triknya gitu. Ada yang bimbing nggak? Ada. Ada. Profesor Ali Brawi. Prof Ale. Prof. Oke. Ale. Senior banyak sih. Oh, senior Iya. juga bantu. Sama kita dibantu sama senior-senior. 2016. Oh, yang udah pada kerja-kerja di di Menkon ya? Jadi kita tuh punya grup sendiri, isinya itu apa peserta-peserta dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Nge-backup itu? Karena kebetulan tiap tahun gamenya sama, bahkan modulnya tuh sama gitu. Jadi kita dapat tips and triknya, dapat
hitungannya gitu. Oke. Tapi case-nya beda-beda sih. Nah, kan nih gini nih, ini saran gue ya, kalau boleh gue saran. Lo pun akan menjadi alumninya kan dari ini sekarang ini. Lo tahu keluhannya bagaimana para teman-teman adik-adik yang nanti mau ikut lomba pun biayanya nggak ada. Ya, lo inisiatif lah, senior alumni gitu kan. Yang mau ikut, yuk kita patungan yuk. Patungan yuk, siapa tim dari teknik ya, sipil yang turun, patungan kan jadi kecil kalau patungan. Iya, benar. Nilai 7 juta itu kan misalnya patungan jadi 200.000 gitu kan, atau misalnya 300.000. Berduit lah, udah lulus udah punya duit lah kan. Kalau alumni kan, 7 juta bukan hal yang besar lah buat alumni itu. Nah, gini, kalau bicara engineer di Indonesia ya, khususnya engineer teknik sipil, dan gue nggak mau nanya sama dia, kalau dia nanya ntar malah ini apa, nggak objektif karena dia di IKN kan, sekarang di IKN. Menurut lo bro, apa yang harusnya nggak gini nih gitu loh di dunia engineering Indonesia? Kayaknya sejauh ini ya yang udah gue rasain dari KP gitu, ini banyak hal-hal Kerja praktek. Iya, kerja praktek. Di mana KP lo? Di sebuah proyek di Jakarta Selatan lah Pak. Oke, proyek apartemen. Oke. Iya, Swasta. Ya. Banyak hal, tapi sebenarnya proyek gue lumayan bagus sih. Proyek lu yang lu bagus. Proyek gue lumayan bagus sih secara. Jadi KP di apartemen? Iya, di salah satu apartemen lah deh. Oke. Kalau Laras? Sama di apartemen Kerja juga. praktek di apartemen juga? Tapi beda tempat. Ada beberapa proyek yang gue nggak nyebut dari mana ya, ini pengalaman teman gue. Itu berarti mainconnya swasta? Kalau gue swasta. Oke. Gue juga Laras juga swasta juga? Swasta grade 7 berarti ya? Gue gede sih. Hah? Gue gede. Grade berapa? Swasta grade apa? Wah, kurang tahu tuh. Swasta besar? Swasta apa nama Gue swasta? swasta besar sih. Apa sih? Sebut aja nggak apa-apa nama ininya apa? Hah? Ada Apa pokoknya sih kalau gue ini sih yang ada gedungnya di Perusahaan nasional Indonesia? Sebut aja namanya. Intiland. Oh, Intiland. Oke. Ya perusahaan besar lah, kontraktor besar ya? Kontraktornya Wika, itu ownernya Intiland. Gue di under Intiland waktu itu. Oke. Itu di situ bagus sih sebenarnya. Berarti lu KP-nya di Intiland atau di Wika? Di Intiland. Di Intiland ya? Dan itu waktu itu kebetulan proyeknya bagus. Cuman gue dengar dari banyak temen yang kerja di proyek konstruksi ya, banyak hal-hal tuh yang sebenarnya nggak perlu dilakuin, kayak banyak hal-hal yang nggak esensial aja masih dilakuin gitu. Contohnya? Contohnya gimana ya? Tapi lebih ke secara kultur perusahaannya gitu loh, kalau yang gue tangkap ya. Jadi kayak misalnya sebenarnya nggak perlu kayak Administrasi. Iya, secara administrasi ya gitu-gitu sih. Banyak Jadi administrasi yang nggak perlu. Itu nggak terlalu penting sebenarnya. Oke, sebenarnya banyak yang bisa diringkas Iya. gitu ya. Terus kan kita kan teknologi kan udah lumayan berkembang kan. Itu kayak belum di-utilize aja di Indonesia. Jadi rasanya kayak kita tuh proyeknya gede-gede, cuman kayak ya pengerjaannya kayak masih sama kayak 20 tahun yang lalu gitu. Jadi kayak lambat aja. Itu makanya kayak. Dan kalian ya, kenapa ini gue tanyakan kepada kalian ya? Karena ya apapun itu kalian masih fresh bener nih kan. Iya. Fresh graduate kan yang baru lulus dan akhirnya merasakan dunia kerja yang mungkin secara sistem seperti apa gitu kan. Berarti kendalanya di situ ya. Kendalanya bicara manajemennya berarti ya. Bisa dibilang sih ya. Bisa dibilang. Atau teknologinya. Dua-duanya sih yang pasti. Hah? Dua-duanya sih. Tapi teknologi kan bagus loh. Iya, nah itu kan Gue fair ya, Rencananya, teknologi iya. kan bagus loh. Makanya itu jadi standar yang Gue pengen ngundang Prof. Ale nih jadinya. Jadi kan dia bicara teknologinya kan, Iya. Prof. Ale ya. Itu harusnya jadi standar baru tuh, IKN tuh jadi diharapkan jadi standar diharapkan baru kan. jadi- Kalau berdasarkan Di luar dari sisi politisnya ya, mas gue melihat dari sisi ininya, ini keren loh persiapan Iya, tim itu keren menurut gue. implementasinya tuh Implementasinya. Nah, harusnya berarti kalau bicara terobosannya ya, yang bisa kalian lakukan tuh apa misalnya? secara aksi atau Aksi lah. kayak yang gue bilang tadi, Bang, kayak kita tuh takut gitu loh orang Indonesia buat kayak ini gue nyebut LPDP nggak apa-apa. Gue tuh selalu pengen daftar LPDP tahun depan. Jadi LPDP itu punya salah satu syarat khusus kayak kita tuh wajib balik ke Indonesia buat mengabdi. Lalu menurut gue ya kalau kita mengabdi di tempat yang begitu, maksudnya ya negara yang masih stuck itu kayak percuma aja. Jadi menurut gue terobosan yang bagus itu adalah cobain aja kita ya nggak mengabdi sih, Membangun cuman kayak dari luar. Maksud lu untuk S2-nya ya? Iya. S2-nya beasiswanya, oke. Iya. Maksudnya kayak coba aja kerja dari luar gitu ibaratnya. Terus kita ambil intisarinya gimana. Soalnya itu tuh Oke. teknik-teknik kayak gitu tuh banyak dilakuin kayak di India. Orang-orang India kan kayak mereka kan
mereka nguasain IP di US gitu, tapi balik ke negaranya kan ngebangun negaranya lagi kan setelah itu. Orang Vietnam, gue ngerasa kita sebagai orang Indonesia nih, gue kalah sama orang Vietnam. Gue punya teman orang Vietnam dan gue ngerasa kalah aja kayak gitu. Orang Israel juga kan, mereka karena ada konflik balik ke negaranya, mereka ngebangun negaranya kan. Itu hal-hal yang kita tuh nggak ngelakuin aja gitu. Dan itu tuh dilihat sebagai ancaman duluan, padahal itu belum ada buktinya gitu loh. Kalau itu mengancam nasionalisme seseorang individu gitu. Iya. Ini ngomongnya kayak Negara mana yang menurut lo harusnya kayak begini gitu misalnya? Sekarang ya kalau gue pribadi Vietnam sih, kita kalah banget sama Vietnam rasanya. Vietnam? Iya Vietnam, coba aja lihat Vietnam. Oh ya? Iya dulu kan mereka perang lah, ngungsi ke Indonesia. Tapi sekarang mereka punya brand car sendiri. Mereka rasanya, gue yakin kita bakal disusul sih kalau kita begini-gini aja. Vietnam, India. Vietnam sih, kalau India kan emang negara besar. Apa hal yang paling krusial di situ yang kita kalah? Teknologi, inovasi. Mereka berani berinovasi, mereka berani mencoba keluar gitu. Contohnya konkretnya contohnya gimana? Yaitu Vietnam tuh udah punya brand mobil sendiri, terus kayak mengembangin infrastruktur di Vietnam tuh juga oke banget sih, dari yang gue lihat ya sekarang. Terus mereka juga secara, ini gue ngomongin ini ya sih, secara apa sih namanya, kalau sosialnya gitu ya, sosialnya itu mereka nasionalismenya kuat banget, jadi walaupun mereka keluar gitu, mereka tuh tetap ngebangun negaranya gitu. Dan itu yang gue rasa sebagai orang Indonesia tuh kurang, kayak banyak orang yang kayak ya udah apatis. Iya apatis bisa dibilang. Cuman ya apatis tapi di Indonesia doang juga gitu, kayak ngapain gitu. Oke. Dan koreksinya harusnya gimana? Yang dilakukan pemerintah misalnya harusnya untuk membuat mahasiswa ataupun generasi muda itu tidak apatis terhadap bangsanya gitu ya. Ya tadi lu bilang kita keluar juga memang kita untuk membesarkan nama negara kita. Harus gimana? Jadi kan kalau kita pengen keluar gitu, kan banyak yang keluar tapi jadi lepas kewarganegaraan gitu, banyak case sih kayak gitu yang gue dengar. Kita kan harus punya nasionalisme yang tinggi juga kan kalau buat itu yang gue bingungin sih sebenarnya gimana langkah pemerintah yang seharusnya. Cuman kayaknya yang gue tangkap nih dari negara-negara kayak ini, gue pro Palestina sebenarnya, tapi kayak Israel tuh itu contoh bagus karena mereka tuh Israel, Vietnam itu mereka punya konflik sebelumnya, jadi kayak itu ngebangun mereka gitu. Padahal kita kan juga punya konflik kan, dulu kita dijajah, tapi gak tahu kenapa itu ada yang hilang aja dari Indonesia. Penyatuan rasa sedihnya itu loh. Vietnam dulu, gue Vietnam terus nih. Mereka kan perang dulu kan bertahun-tahun itu, terus orang-orangnya ya ngerasa kalah. Vietnam, Jepang juga kan setelah perang dunia kedua kalah. Kayak mereka tuh pernah kalah, dan sedangkan Indonesia tuh kayaknya dari zaman Pak Soekarno sampai sekarang kalau yang gue lihat ya itu kayak ya udah gitu-gitu aja. Konteks 98 pun ya itu hal yang cukup ini sih sebenarnya, cukup berat buat kita, cuman nggak ada sesuatu yang besar sih rasanya kalau dari situ. Kayak nggak ada domino efek. Titik gitu. baliknya. Titik baliknya. Itu yang gue rasain sih. Bro, Ras, kalau dunia politik kampus gimana? Wah, jujur kurang begitu ngikutin sih, tapi kayaknya selama kita di kampus, kalau gue pribadi nggak merasakan sekencang itu sih politik sekarang di kampus. Nggak ini ya? Enggak sih. Jadi? Gimana ya ngomongnya? Tapi kayaknya sebenarnya atmosfer itu Iya. Atmosfernya gimana? Sebenarnya atmosfer itu masih ada sih, cuman nggak tahu kenapa kayaknya emang orang pengen beraspirasi itu ada aja kan, cuman kayak gak ada momen aja sekarang. Kalau dulu kan, ini kalau ngomongin 98 itu kan momennya gede kan, jadi sekarang tuh kayak gak ada momennya aja, entah momennya emang banyak kok momen-momen aksi mahasiswa besar banyak loh. Iya, beberapa kali tuh. Cuman nggak bisa semenggebrak itu gitu loh. Iya. Kayak entah kenapa rasanya kayak ada batasan aja. Tapi begini ya, gua kurang setuju kalau bicara momen tuh harus bicara turun aksi. Lo pun bicara akhirnya membangkitkan momen kalian begini ini kan, yang menunjukkan kepedulian pemuda Indonesia akan dunia apa namanya engineering gitu ya, yang membuat Indonesia lebih kenal di gitu. Itu juga bukan berarti lo apatis, tapi orang kan ada bidangnya masing-masing. Ada yang kelompok aktivis gitu kan. Aktivis yang memang mereka hobinya atau passionnya emang mikirin nih negara, pokoknya cari ini gimana negara nih, salahnya di mana nih, kurangnya di mana. Kayaknya kalau di teman-teman yang biasanya menang-menang lomba ini kan biasanya
Dia nggak mikirin tuh gituan, udahlah itu udah ada bagiannya anak aktivis gitu kan. Oh, Reza mikirin tuh. Oh, Reza masih mikirin ya? Reza masih. Reza mikirin masih ya? Reza nggak ada sih. Nah, kalau misalnya disuruh pilih gitu ya, disuruh pilih. Kalian lulus SMA, lo dapet UI atau Harvard? Lo pilih mana? Harvard sih. Harvard. Iya. itu jelas sih. Maaf banget, Bapak Dekan. Tapi sebenarnya kalau gue pribadi ya bukan karena Iya, bukan gak bangga Indonesianya, Bukan tapi karena justru karena kita pengen melihat dari sisi lain gitu, makanya kita coba. Gue gak nyalain kan, Iya. gue cuma ketawa senyum aja. Kita Ya, itu yang dari tadi gue bilang sih, ya kan? Setuju. kalau bisa sama bos-bos gue tuh selalu disaranin kalau bisa S2 di luar lah Iya. gitu, biar kalian melihat dari sisi yang lain gitu. Iya. Itu tuh yang kita kurang. Kita tuh Itulah cuma yang lihat dari bikin satu gue kenapa gue belum perspektif S2 sampai sekarang gitu ya. Karena gue merasa malu kalau S2 di sini. Gue pengen S2 di luar gitu kan. Teman-teman S2 di luar. Bro, lo nggak S2? Iya, ntar dulu. Sedangkan kesempatan gue belum ada karena udah kebanyakan ngurusin yang lain gitu kan. Jadi bawanya udah malas aja lagi buat ini. Ya mudah-mudahan doain lah ya. Amin. Harusnya kemarin pas Covid gue manfaatin tuh S2 pakai komputer kan. Iya, 2 tahun kelar. Iya, 2 tahun kelar udah S2. Masa. Nah, kalau bicaranya akhirnya gini, Ras. Untuk adik-adiknya Laras dan Hafiz besok ini ya. Kalau kalian diberikan kesempatan untuk memberikan sebuah gebrakan atau masukan kepada dunia pendidikan Indonesia, apa? Dunia pendidikan Indonesia. Kayaknya kalau pakai cara smart ya, kan kita merdeka kan juga ada cara smartnya kan. Sultan Syahrir kan, iya kan, dia kan tahu kan, ada ceritanya kan. Kayaknya yang penting tuh ini aja deh, berprestasi aja deh. Itu cara paling gampang yang menurut gue daripada itu buat ngebuktiin kalau pendidikan di Indonesia nggak seburuk itu at least. Itu sih kayak coba aja buat berkarya gitu. Ikut berkarya kan nggak harus ikut lomba ya, banyak sih. Ya berkarya ada partai juga, ada kok berkarya. Boleh. Aduh, Partai berkarya. Iya. ada Gue di ya. situ, Bang. Apa? Gue di situ. Oh iya, siapa? Ada deh. Siapa? Ibu Pusparia. Puspa. Puspari. Oke, sekarang masih? Kayaknya udah enggak deh. Udah enggak ya? Oke. Gue dulu di berkarya juga sempat. Gue ketua DPP di berkarya dulu. Karena berkarya Twitter kemarin gue di sempat fallback pecah. Gerindra kan. Oh iya? Oh ya? Di fallback Gerindra? Iya. Gara-gara nge-mention waktu itu ya. Gara-gara Bukan hal besar ya, cuma ya udah. Oke. Apresiasi. Bagus. Gerindra top kan berarti kan? Gimana? Top gak Gerindra? Apa? Top dong berarti Gerindra dong. Iya, boleh lah. Lo Gerindra follow lo. Partai mana lagi yang follow lo? Waktu itu ini cuma Gerindra sih. Gerindra yang peduli sama gini-ginian ya. Buktinya lu juga diundang sama kader Gerindra. Lo bener dong, fair enough tuh jadinya kan. Nah kalau kita bicara itu apa namanya pragmatisnya ya, ya memang gitu. Gue seperti gue bilang tadi, gue seneng di saat para youtuber lain seneng banget mempublikasikan kebakaran. Gue suka mempublikasikan pembangunan. Ngerti nggak maksudnya? Nggak cuma kebakaran, gue juga suka juga. Maksudnya kebakaran ini ya, maksudnya hal-hal yang negatif terus. Gue pengen juga mempromosikan hal-hal yang positif dari kita. Dan memang gue rasa ini juga viewernya pasti nggak begitu banyak dibanding yang lain gitu kan. Tapi ini menurut gue ini yang harus digemburkan karena dunia publikasi kita itu kurang di poin publikasi positif yang orang-orang yang berprestasi di negara ini. Jadi yang ada di kepala ya mungkin bukan kalian tapi banyak juga orang yang berpikir ini Indonesia kok masalah aja isinya gitu loh. Sebenarnya juga banyak Indonesia tuh yang solutif gitu loh. Dan mungkin kalian di dunia engineering, teknik sipil ada solusi dengan keduniaan kalian. Ada juga yang teman-teman di dunia hukum, teman-teman di dunia FISIP ya, dan lain-lain itu ya. Apalagi ada yang menarik ya? Ras. mengenai Nextnya ini apa harapan kalian? apa ya, mungkin kalau untuk adik-adik ya jangan takut ambil kesempatan aja sih. Kalau gue jujur kalau misalnya masalah apa ya kesulitan di dunia pendidikan, gue sih selama kuliah nggak, iya fine aja sih gitu, apa ya lancar aja. Jadi mungkin kalau misalnya disuruh kasih gebrakan tadi agak bingung ya itu. Sebenarnya menurut gue oke. Mungkin kalau dari fakultas gue emang
sebenarnya kalau secara umum sih support mereka oke. Secara umum departemen juga support. Nih Pak Dekan keren, Pak Dekan. Keren. Dosen-dosen Pak Dekan. Iya. Ada yang minta reimburse. kalau boleh nih, dosen-dosen juga sangat mendukung gitu kayak. Jadi kalau di tempat kita sih udah oke gitu. Tapi kan itu kan di UI kan, udah ya world class university gitu. Mungkin We are the Yellow Jacket. ya JK. Oke. Kan kalau Tadi tempat kita lain. ngomonginnya UI mulu, kita puji-puji UI mulu. Nah terus, jadi kalau gini, gue banyak diskusi juga ya sama teman-teman generasi muda. Yang memang kadang gue berharap gini ya, kalau kayak dari ya kalian oke lah gitu ya. Tapi banyak juga teman-teman generasi muda ini yang justru malah pikirannya terlalu old school gitu. Jadi malah di pikirannya malah ya tadi seperti yang lo bilang, akhirnya nggak ada bedanya sama generasi gua ataupun bahkan di atas gua. Jadi kepalanya masih isinya kayak begitu. Apa yang harusnya terjadi di generasi muda kita? Atau apa sih bedanya generasi lo sama generasi gua di kepala kalian? Gue nih generasi kuliah 2000-an ya. Lu generasi sama ya. Belasan, Maksudnya 2010-an. 2000 lu kalian belasan. Kita beda berapa tahun ya? 14. 14 tahun. Sama ya. Udah tua juga gue. Oke. 14. Mungkin kalau beda, yang pasti teknologinya udah jauh lebih maju ya kita harusnya. Tapi mungkin kita ketika kuliah itu belum terpapar sama teknologinya itu. Yang gue rasakan sekarang setelah gue kerja ya, pas kerja tuh langsung tuh baru kayak ternyata tuh ada teknologi ini gitu. Misalnya tentang, misalnya kalau dari teknik sipil ya, tentang smart building gitu. Smart building, kalau di kuliah tuh dapet teorinya dikit banget sehingga padahal mungkin banyak sebenarnya yang tertarik di situ. Contohnya gue tuh sebenarnya udah tertarik dengan hal-hal seperti itu dari kuliah gitu, dan skripsi kebetulan gue ngambil topiknya tentang itu. Tapi kalau di mata kuliahnya sendiri itu belum terlalu dibahas gitu. Jadi mungkin terexposure-nya tuh baru ketika gue kerja dan mulai membahas hal-hal seperti itu gitu. Jadi apa ya, itu pun mungkin gue tuh tahu hal itu karena sering diskusi sama senior gitu, dikenalin tentang tentang topik-topik ini gitu, diskusi sama Dosbing waktu itu. Mungkin kalau gue nggak diskusi itu, mungkin gue nggak tahu bahwa teknologi itu ada gitu loh gitu. Jadi mungkin kalau sekarang itu tadi selama kuliah tuh belum terlalu dikenalin sama, sebenarnya teknologi kita tuh udah jauh lebih maju gitu. Pas kuliah tuh belum. Berarti kurikulum harus diperbarui atau gimana? Kalau kita sih sekarang udah mulai angkatan di bawah berapa ya? 2 tahun di bawah kita tuh udah diperbarui, cuma jujur gue juga nggak terlalu tahu gitu. Kayaknya no significant change gitu. Kayaknya belum begitu ini juga gitu. Contohnya apa yang diperbarui? Yang harus diperbarui contohnya apa? Apa ya? Tapi bicara kuliah kan memang harus dasarnya aja dulu, kan namanya satu. Mungkin bisa. Itu yang salah di Indonesia tuh gitu deh. Jadi gimana? Harusnya tuh kita belajar dasar tuh dari kuliah bahkan. Kuliah tuh harusnya udah terprojected dari sebelumnya. Oke. Itu yang gue lihat ya, dari kayak gue dari tadi ngeliat benchmarking dulu nih ke negara lain. Cuman kayak gue pernah lihat infografis gitu sih. Gue lupa di negara mana, tapi kayak hal yang seharusnya yang dilakukan mahasiswa di Indonesia tuh udah dilakuin di SMA di negara lain. Itu kayak itu yang salah. Berarti penjurusan memang harusnya dari bisa dibilang sekolah menengah atas. At least tahu passionnya dulu sih. Banyak tuh angkatan gue yang kayak lolos SBMPTN, cuman ujung-ujung ngerasa salah jurusan gitu. Kayak gue. Iya. Maksudnya nggak salah sepenuhnya sih, cuman kayak nggak sesuai ekspektasi. Jadi silakan. Tapi kayaknya kurikulum baru ini banyak mata kuliah dasar yang dihapus atau digabung gitu. Jadi mungkin itu udah sebuah kemajuan sih. Tapi gue juga kurang tahu itu penggantinya apa, pengganti SKS itu apa gitu. Tapi kalau misalnya yang gue tahu kayak di lingkungan, teknik lingkungan, jurusan teknik lingkungan itu udah ada misalnya kayak tentang fokus isu global, mata kuliah namanya isu global gitu. Itu menurut gue udah mulai, kan jadi kita udah mulai memikirkan dari sejak kuliah gitu kayak gitu. Sudah mulai open minded, terbuka sama dunia luar ya. Lu nanya kan Bang, beda angkatan gua sama lu. Itu sih openness-nya to something new gitu. Gue ngerasa angkatan... Lo ada yang kenal nggak? Angkatan 2004 ada yang kenal nggak?
Nggak ada yang kenal ya? Lu doang sekarang. Nggak di sipil, maksudnya di sipil nggak ada ya? Nggak ada deh. Nggak ada, oke. Cuman yang gue rasain sih orang angkatan kita tuh banyak, enggak angkatan kita, generasi sekarang tuh banyak yang open minded aja terhadap banyak hal. Ya itu gimana masalah ngefilternya aja sih sebenarnya. Cuman menurut gue the main key to globalization gitu tuh, kita kan menurut gue kita tuh harus mengimplementasikan globalisasi itu secara baik gitu loh. Karena itu ya mau gak mau kita kan biar kita bisa adaptasi sama negara lain gitu yang udah lebih maju, itu kan harus globalisasi kan. Dan the main key to globalization itself itu adalah dengan cara menjadi seorang individu yang open minded gitu sih. Jadi kita terbuka akan banyak hal dan gimana kita ujung-ujung nge-respect hal itu gitu sih. Itu hal yang beda dan gue ngerasa generasi gue sekarang itu banyak orang-orang yang seperti itu sih. Lu setuju? Setuju sih. Ya. Dibandingkan yang dulu-dulu ya. Kalau dulu kayak driver factor itu kayak banyak yang internal dari diri mereka aja. Kalau kita tuh sekarang karena open minded mungkin jadi kayak kita ngelihat oh orang ini gimana sih, orang ini gimana gitu. Kita jadi paham konflik. Ini misalnya konteksnya antar teman-teman gitu. Kita jadi paham konflik masing-masing. Kalau dulu kan kayak rasanya lebih ke individu. Iya, individu aja. Zaman gue dulu search engine Google udah ada waktu itu kan. Jadi kan mungkin gue juga udah merasakan kemudahan-kemudahan dalam hal mencari sesuatu gitu. Tapi sekarang kan jauh lebih mudah. Bicara algoritma Google dan lain-lain itu kan jauh lebih berkembang ya. Dan semua sosial media jauh lebih berkembang. Harusnya kalau menurut gue ya, sekarang itu jauh lebih bisa lebih bersaing kita. Lu bisa merasakan nggak zaman dulu misalnya kita belum bisa akses Google. Gila lu. Kita harus datang ke perpus-perpus di mana itu untuk mencari tahu itu satu persatu. Kalau sekarang kita baik nyarinya ya baik ini aja kan, tinggal mau nyari kata-kata kunci daun tuh ada semua kata daun itu. Dulu kita benar-benar harus mungkin senior kita ya. Ya mereka merasakan kesulitan itu, tapi mereka masih lebih kuat bertarungnya kan, misalnya gitu ya. Cari jadi untuk menjadi. Jadi gua akhirnya memahami, oh pantas engineer zaman dulu tuh kuliahnya lama-lama gitu kan. Ada sampai 10 tahun. Di yang menjadi politisi kayak Bung Karno, ya kayak di generasi yang lebih baru misalnya kayak Bang Akbar Tanjung gitu. Alumni kita tuh kan, elektro di atas 10 tahun gitu kan, maksudnya ya mereka benar-benar kuliahnya bener baca bukunya tuh buat nyari sesuatu kan gila. Rasanya dedicated. Gue nggak tahu deh gitu, gue mampu nggak pada saat itu kalau misalnya gue jadi gitu. Males kali gue kuliah kali itu ya. Setuju sih, betul. Gimana bro, lu nanggepin itu dengan perkembangan teknologi ini? Ini sih bedanya, kalau orang zaman dulu gitu nyari ilmu kan ke perpustakaan, nyari buku satu-satu, itu rasanya mereka kan effortnya dedicated banget kan. Sedangkan gue sebagai generasi IoT gitu, internet udah ready di mana-mana, itu yang bikin gue sebenarnya kata kasarnya males sih, tapi kalau gue bilang sopan tuh lebih pengen apapun tuh secara praktis. Itu mungkin bad side-nya sih. Walau gue lebih terbuka akan sesuatu, cuman itu kadang kita tuh pengen sesuatu yang instan aja, karena emang kita hidup di zaman yang udah apapun tuh instan gitu sih. Kita sebenarnya nggak beda jauh banget sih bang. Iya. Aduh, muncrat nih. Nggak terlalu jauh ya, 14 tahun itu sebenarnya ya memang banyak jauh. Dulu tuh handphone gua apa zaman kuliah ya? Handphone gua dulu apa ya dulu? Tapi dulu handphone aja kan belum bisa nyari internet gitu kan? Iya sulit lah ya. Maksudnya buat udah ada dulu zamannya masih Yahoo Messenger. Sosial media dulu zaman gue masih Friendster ya. Sempet tahu nggak? Tahu sih. Nggak pernah pakai tapi. Tapi udah sempet tahu itu. Friendster, Facebook tuh baru muncul gitu kan. Dan apa namanya, belum ada Twitter. Twitter udah ada Twitter udah. Belum ada TikTok, belum ada YouTube, belum ada. Instagram juga belum. Instagram belum ada. Pet aja masih akhir-akhir setelah kuliah gitu kan. Sempet denger nggak Pet? Sempet pakai ya Pet itu ya. Dan sekarang ini kan jauh lebih banyak lagi, dan ini ya kita bicara teknologi persipilan ini ya, di dunia yang kalian atau mungkin teman-teman kalian paling kagumi teknologinya apa contohnya, atau mungkin di Indonesia? Kalau gue kemarin karena topik gue mengangkat smart building, mungkin gue sangat tertarik di situ sih. Kalau di sipil itu masuknya building management. Jadi di mana kalau gue sebenarnya nggak cuma smart building tapi healthy building. Jadi dia tuh lanjutannya dari smart. Kalau smart building ini dia tuh gimana bangunan itu bisa apa ya? Kayak mengontrol dirinya sendiri gitu. Misalnya kalau nggak ada orang ya lampunya mati, terus nggak ada orang
AC-nya mati, kayak gitu-gitu. Dia bisa mempelajari dan dia bisa mengambil keputusan sendiri gitu. Itu gue amazed banget sih. Dan setahu gue di Indonesia paling baru 1-2 gedung yang gue tahu tuh, aduh apa namanya, gedung yang tertinggi di Jakarta yang lagi dibangun. Kan yang di dekat Ganci. Apa ya? Coba lihat gedung tertinggi di Jakarta. Yang Apa? baru mau dibangun. Aduh lupa. Tamrin 9 ya kalau nggak salah. Tamrin 9 ya. Tamrin 9 itu dia udah mulai Berapa tingginya tuh? Berapa tingginya? udah mulai dibangun. Kalau nggak Oke, salah terus? belum selesai dia dibangunnya. Belum jadi. Gedung apa itu? Office kayaknya. Office hotel. Office atau mixed Office. use gitu. 400 ya? Kayaknya nggak bisa tinggi-tinggi banget. Berapa tinggi? 300. 382. 382 meter. Oke. Dia akan jadi gedung tertinggi di Gedung apa tuh? Office tower atau Office hotel ya? Iya. office? Office sekarang masih perlu office ya? Ah? Oke. Itu apa isinya? Gedung apa? Apartemen kah atau perkantoran? kantor. Perkantoran bukan sekarang banyak yang kosong ya? Karena orang ngapain dibikin lagi perkantorannya? Orang banyak kerja di rumah senangnya sekarang. Udah balik offline lagi kayaknya. Iya. Jadi teknologi terusin tuh coba untuk teknologinya. Kalau sejauh ini sih yang paling gue tertarik tadi smart building. Oh, terus kalau lanjut ke healthy buildingnya, jadi tadi si bangunan itu kalau healthy building dia nggak cuma pinter tadi, tapi dia juga memperhatikan si penghuninya, kesehatan penghuninya gitu. Jadi misalnya AC-nya kedinginan, itu nanti dia akan otomatis menyesuaikan kayak gitu. Misal lampunya terlalu terang, nanti akan otomatis diredupkan kayak gitu-gitu. AI ya. Nah itu nanti dia akan nyambung juga ke reduce energi, nyambung lagi ke perubahan iklim kayak gitu-gitu. Menurut gue sejauh ini kalau dari segi teknik sipil sih itu sih yang paling gue tertarik. Tuh, smart building, green building, sustainable building. Lu Fis? Sama sih. Ini boleh Prof Ali, boleh kita highlight Prof Ali Brawi. Silakan. Jadi gua dan Laras kebetulan skripsinya sama pembimbingnya, namanya Prof Ali Brawi. Makasih buat Prof Ale ya, karena kita jadi tahu sih banyak hal-hal advance buat di dunia konstruksi gitu. Kayak salah satu Laras kan dari smart building atau healthy building. Kalau gue tuh Gue pengen ngundang Prof Ale ya. Iya boleh. Ya, kalau mau ngomong implementasi teknologi, Ya, implementasinya langsung ya. konstruksi, ya. Top-nya. Iya. Prof Ale dulu Oxford. Oke. Oxford. Oxford gak sih? Maaf. Ya nanti kita tanya ya. Oxford. Lu gimana pembimbing lu nggak tahu di mana kuliahnya? Oxford. Offset nih, untung udah lulus ya. Enggak, tapi udah Oxford. Oke. Ini sih kalau gue, ini bahas skripsi aja kali. Ya. Skripsi gue tuh Digital twin. digital twin namanya. Oke, apa tuh? Itu kayak Sama. kurang lebih sama kayak Beda. iya, tapi hal yang lu lakukan itu bisa diimplementasikan. Oh iya, Digital twin. Sebenarnya ngaruh-ngaruh gitu. Jadi digital twin itu adalah gimana pada dasarnya itu bentuk virtual dari sebuah aset yang ada. Kebetulan gue waktu itu pakai objeknya Bandara Suta. Jadi gue tapi nggak bikin sampai aplikasinya sih, cuman bikin frameworknya doang gitu. Jadi harapannya dari digitalnya itu, jadi misalnya pintu, jadi nanti ada sensor-sensor gitu, kurang lebih. Ini kita pakai sederhana aja. Nanti misalnya ada pintu yang kebuka gitu, nanti di virtual juga kebuka gitu. Jadi kayak kurang lebih kayak gitu sih. Nah nanti itu harapannya apa, bisa ngedetect sesuatu yang rusak atau gimana, kurang lebih gitu. Buat self maintenance, kurang lebih bisa buat implementasi smart building itu kayak platformnya itu lewat digital tuh. Berarti itu sipil ya? Tuh sebenarnya sih itu implementasi. Itu lebih ke teknologi elektro nggak sih itu? Itu Iya, bisa. iya. Ya inilah. Itu dari sipil ya? Jadi sebenarnya kalau menurut gue ya, sipil itu bisa dibilang kepala sekolah dari jurusan teknik sih kalau menurut gue ya. Menurut anak sipil. Iya. Iya. Nggak terima gua. Nggak terima apa dari sini, nggak boleh. Ya boleh aja dong. Iya. Tersinggung, ya. Jadi kayak kan project apapun kan biasa ya dasarnya sipil lah sih kalau menurut gue. Apapun yang ngedrive manusia butuh apa gitu, itu kan awalnya dari teknik sipil. Kayak nyambung ke infrastruktur. Oke, lo kalau teknik kimia itu bicara proses lo. Nah, sampai iya, baju lo ada itu kan teknik kimia, sampai ada. tapi pabriknya kan yang mikirin anak sipil kan awalnya. Gimana Baiknya ke situ. Ya, betonnya sipil mikirin lah. Ya, tapi kalau mikirin konteksnya ya anak GP, anak teknik kimia. Sebenarnya Perlu banget kita. Oke, terus gini sih, semuanya tuh berkesinambungan sih. Iya. Walaupun yang kayak tadi kita jelasin itu implementasi di sipil, cuman kayak itu tuh kayak sebuah sekolah gitu aja, kayak nggak sekolah sih, apa ya, gue nggak bisa analogi yang bagus sih, cuman kayak itu tuh butuh anak-anak dari
background lain. Iya, betul. Ya, Betul. kayak banyak gitu sih. Ya kolaborasi lah pada intinya. Ya orang teknik harusnya gitu sih, kolaborasi satu sama lain. Oke. Dulu orang Kantek bukan Om? Kantek. Suka Kantek. Iya, mau nggak mau deh ya. Ini yang gua, Oh, ya, gua harus yang ini ya. gak gua suka dari Kantek ya. Ini boleh ngomong kultur UI kan? Iya kan? Kayak Kultur. gua nggak tahu, lu ngerasa nggak sih kalau ke Kantek tuh bolehnya duduk sipil aja gitu? Ada batasan seperti itu kan? Iya. Ya, Ya. Itu tuh yang ngebatasin sebenarnya. Iya, tapi gua melanggar itu. Iya kan? Itu harus dilanggar menurut gua. Ya. Anak sipil harusnya duduk sama anak industri, Iya. pacaran. Iya. Enggak sih. Sorry ya, itu malah justru anak-anak yang apatis, yang nggak mau bergaul sama dunia luar, nggak mau gaul sama jurusan luar. Misalnya anak sipil sama industri atau tekim itu kita ngomongin hal sesuatu yang bisa Harusnya dapetin gitu, Harusnya gitu. harusnya begitu. Bener. Itu yang gua rasa di ini Indonesia menarik juga loh, iklim. banyak. Ini bisa disampaikan kepada ikan loh. Apa? Yang gini-gini bisa maksudnya gini loh. Jadi mereka ini gini menarik tuh, itu menarik loh. Dari dasar aja, Iya. Kantek itu kita polain biar duduk tuh anak industri sama teknik kimia Campur. Nggak ada duduk. batasan lah itu ya. Arsitek duduk sama sipil kan jadi lebih cantik gitu kan. Nah, kan yang cantik-cantik biasanya kan gitu, arsitek sama apa? Industri, sipil gitu ya. Teknik kimia masuk juga lah. Kalau mesin kan udah laki semua, udah capek itu kan. Kalau kalau ya sipil kayak gitu. Jadi itu bener. Iya, itu tuh hal kecil kan. Bener. Cuman kayak dari hal kecil aja kita udah dibatas-batasin tuh rasanya kayak bodoh aja sih. Sebenarnya nggak dibatasin kok, bro. Emang nggak dibatasi. Tapi sih. karena cuman Nyaman. nyaman dan Iya. akhirnya ya, ujungnya ngomongin kuliah lagi kan jadinya kan. dan kuliahnya kita doang Yang gitu. itu aja. Kalau bicara di jurusan gue misalnya kayak ya baru lulus baru keluar kelas termodinamika ya akhirnya duduk keluar ngomongin termo lagi gitu kan. Sementara gue enggak gitu. Makanya gue kalau di jurusan gue di angkatan gue kadang-kadang masku mana hilang mulu gitu. Kalau di jurusan gue nggak bakal duduk di tempat itu lagi. Lah gue di kelas udah sama kalian, mas gue di tempat kalian lagi pas di kantin di Kantek kan. Gue pasti duduk sama anak sipil. Dan rata-rata teman gue malah di luar teknik kimia. Itu loh. Yang itu benar tuh, bro. Tingkatannya tuh makin tinggi nanti anak UI ke anak ITB, orang Indonesia keluarnya gitu. Itu formula yang harus Formula yang harusnya untuk dasarnya. akulturasi, untuk apa? Sinergisitas antara jurusan, pengembangan pola pikirnya pun jadi bertambah lebih Nggak baik. usah jurusan individual lah pada dasarnya. Ya individual kan udah Ya, ya. jurusan ya udah sih. Jurusan dulu lah. Jurusan Ini. sih, ya. Ya menarik. Itu kayak hal. Masih main kartu di Kantek? Masih? Boleh gak sih? Sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya boleh gak Ya ya masih kalau ngumpet-ngumpet, maaf ya. Pak Dekan? Pak Masih ya? Satpam, Pak Dekan. Masih gaple, masih capsa, masih apa? Masih. Masih. Truf, masih apa? Bridge masih ada? Bridge masih ada. Bridge masih ada ya? Tapi kayaknya udah mau mati deh di angkatan baru ini. Oh. Kan belum diturunin kan tuh sama senior-seniornya. Bahkan di sipil juga tinggal angkatan kita yang bisa. Oh, Bridge? Oh iya? Kan itu agak... Dulu generasi gue juara dunianya dari teknik kimia. Weh. Om David ya, angkatan 2000 kalau nggak salah Om David, Bang David nih. Oke, jadi sipil ya, Bridge sampai yang sekarang ya? Nggak tahu sih gua. Wah, kemarin kayaknya nggak ada deh. Bridge. Juara dunianya? Nggak Nah, jurusan dulu. angkatan gue dulu ada juara dunia kita, Bridge itu. Ngerokok juga nggak boleh sekarang di kantin ya? Di Kantek ya? Nggak boleh. Nggak boleh ngerokok ya? Ya, biasanya kalau udah after hour lah baru. Oke. Sedikit lagi. Bicara teknologi zaman dulu mengenai pembangunan. Apa yang lo kagumin? Misalnya teknologi old school yang wah kok bisa ya di generasi itu bisa ada begitu? Oh. Mungkin kalau dari gue ini salah satu pendorong gue masuk sipil juga karena gue kepo. Kalau misalnya melihat bangunan-bangunan zaman dulu, Kuno, Mesir Oh, kuno atau kayak- Borobudur gitu ya? kalau gue waktu itu yang paling nyentrik di gue adalah ya Barcelona. Oh, apa ya? Basilica de Apa? Sagrada Familia Oke. di Spanyol. Itu dia gereja udah 200 tahun masih dibangun. Dan itu menurut gue kayak itu yang bikin gue mikir orang zaman dulu gimana caranya bisa bikin bangunan kayak gitu dengan semuanya batu dan itu tinggi banget, tingginya tuh sekitar hampir 200 meter itu tower-tower gitu. Dan itu sih yang mendorong gue untuk masuk sipil gitu. Gue ingin tahu gimana sih orang-orang tuh bisa membangun itu gitu dulu. Ya, Borobudur dibangun tanpa orang kuliah teknik sipil. Iya. Iya, kayak gitu-gitu itu yang bikin Piramida tanpa dibangun dengan kuliah teknik sipil mungkin nggak Iya. tahu juga kita ya. Ya. Bicara teknologi ada masanya, ada zamannya kan gitu ya. Oke, Bro Hafiz, Sis Laras, gue berharap dengan nggak cuma kalian nanti ya teman-teman yang akhirnya coba diketok-tularin dong. Dan kalau bisa bener-bener ya lu udah ngalamin kayak begini, merasakan kesulitan dalam hal yang tadi lu bilang ya pendanaan gitu. Ya kalian juga jangan
Adik-adik kalian pikirin biar nggak kayak kalian kan gitu lah. Harusnya gitu ya, harusnya ya. Jangan ntar lo juga apatis ya, sama aja namanya kan gitu. Nggak juga mikirin itu ya. Aman. Paham ya maksudnya? Paham. Ya. Gue minta tolong sama kalian. Kalau bisa bantu juga adik-adik kita biar juga bisa lebih kuat gitu kan. Salah satu hal kenapa gue mau ngundang kalian di sini karena gue suka mengangkat adik-adik gue, khususnya anak-anak teknik UI yang berprestasi. Dan mudah-mudahan besok makin banyak laras-laras baru, hafiz-hafiz baru yang juga membanggakan nama Indonesia. Nah teman-teman semua ini menarik ya, perlu kita cermatin di negara kita bahwa pemberitaan dan publikasi itu selalu menjadi hal yang menariknya pasti yang negatif-negatif, tapi yang bagus-bagus kadang orang malas untuk ngeberitain. Ya pragmatisme bisnis media jadi begitu ya. Tapi mudah-mudahan ini juga PR besar buat kita. Ini juga PR besar buat kita. Jangan-jangan bicara kalau kita mau bicara gini tuh. Kalau bicara algoritma sosial media ya. Memang begitu. Masih dibuat konteksnya menyesuaikan algoritma kayak di TV itu gitu loh. Jadi orang yang berita negatif bagus. Kalau kita mau bikin atau kita menguasai sosial media, anggaplah kita punya Google ya, atau kita punya YouTube, atau kita punya Facebook dan lain-lain itu. Suatu hal yang positif itu bisa viral. Ya. Menarik ya? Kita buat algoritmanya begitu. Jadi kita bangga membangsa sendiri. Benar nggak? Ini berbahaya loh sosial media. Seandainya kita semua kan udah terpancing semua akhirnya masuk TikTok semua. TikTok tuh bicara untuk buat viralismenya tuh lebih mudah mungkin ya. Ringan, kontennya ringan, tapi hal-halnya jadi receh banget. Kita masukin hal yang edukatif juga pasti juga sedikit gitu kan, pasti kan. Ini berbahaya, jangan-jangan ini ada misi asing, konspirasi. Jadi kan untuk membuat Indonesia atau negara-negara lain yang pengguna menjadi bodoh gitu kan. Ya gitu ya kira-kira ya. Ada pesan dikit sampein teman-teman? Mungkin untuk kamera dong. ya kan di mana aja? Gitu. Oh ya. Mungkin untuk adik-adik semuanya intinya adalah menurut gue berani. Yang pertama tuh harus berani dulu ambil kesempatan yang ada, karena dari kesempatan itu kita nggak tahu kesempatan apa lagi yang bisa kebuka gitu setelah kita ambil satu keputusan. Mungkin itu sih yang paling gue rasakan sejauh ini. Apa ya? Buat semua mungkin yang adik-adik atau seumuran atau yang lebih tua, karena pada dasarnya kita belajar dari mana aja sih. Tapi hal yang pengen saya highlight adalah jangan takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Paling itu sih. Ya ini salah satu kelemahan anak-anak teknik ini, dia sulit berkata-kata dan ngomongnya nggak banyak gitu loh. Tapi gue tahu isi kepala kalian ini udah banyak di mana-mana. Oh gue ngerti maksudnya, gue paham apa yang ada di kepala kalian. Itu pun kelemahan gue gitu loh untuk berkata-kata. Jadi sebenarnya gue kadang suka kalah sama anak fisip untuk bisa menyampaikan sebuah gagasan gitu ya. Padahal di kepala kita, itu gagasan lo kecil banget ya. Kayak gitu aja masa orang ditepuk tanganin gitu, kadang-kadang gitu ya. Ya itu dia, perlunya kita nongkrong sama anak fisip, makanya lu cari cewek di fisip, di FIB bro. Lu udah punya pacar belum? Belum punya pacar? Jangan cari anak teknik, karena jangan lu pacaran lah berdua nggak? Banyak banget nih, udah berapa? Laras udah punya pacar? Enggak. Belum punya pacar? Bener belum punya? Belum punya juga? Belum. Oh nggak cocok? Sering banget ya kita dicocok-cocokin. Iya dah. Padahal enggak. Oh enggak ya sebenarnya? Udah bestie aja. Oke. Ini yang bestie ini bahaya. Beda agama. Oh beda agama. Lu agama lu? Islam? Katolik ya? Oke. Teman-teman semua, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat silakan lu bagiin ke seluruh sosial media semua. Sosial media kita semua. Yang positif ini dong. Kenapa lu kalau nanya pacar lu dia pada ketawa? Kenapa jadi mereka yang salting? Dibilang harus gak punya pacar nih. Aduh. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.